Mari dengarkan cerita waktu di jalan road trip Jakarta-Palembang edisi mudik 2024. Waktu di jalan dimulai dari tanggal 8 April 2024, tepatnya masuk ke gerbang tol Lenteng Agung pukul 6.20. Nah, di sini sebenarnya jalanan waktu itu lancar banget sebenarnya. Nah, ini sempat berhenti dulu di rest area untuk gabung dengan keluarga lain karena kita akan konvoy sebanyak 4 mobil termasuk waktu di jalan. Sehari sebelumnya itu sempat ada berita kalau Pelabuhan Merak itu macet banget sampai ekornya itu di kilometer 92 atau 95 gitu. Itu di jalan sudah membeli tiket H-7 untuk tiket ferry yang itu pukul sekitar jam 11 siang lah waktu itu ya. Nah, di sini tuh emang bener-bener jalanannya itu sampai gerbang tol Merak lancar selancar-lancarnya. Sekitar jam 8.20 kita sampai ke gerbang tol Merak dan itu nggak ada antrian sama sekali. Kemudian setelah kita lancar 5 km lah kira-kira lagi jarak sampai ke pintu Pelabuhan Merak itu mulai macetnya tuh yang bener-bener diem banget. Nah, terus sekali sih jalan dikit-dikit ya, tapi tetap berhenti lama. Ada mungkin kita sekitar 1,5 jam lebih diem banget kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba mobil langsung jalan, yang benar-benar jalannya tuh cepet gitu loh. Tapi memang masih padat, tapi cepet. Saat mau masuk ke pintu gerbang terminal eksekutif itu mulai kayak lancar tapi rebutan dengan pengendara lain. Nah, sampai di pintu terminal eksekutif sekitar pukul 10.20 itu kita masuk. Agak penuh di belakang langsung ditutup lagi pintunya. Nah, ini kita berhenti lagi dan itu ada sekitar 2-3 jam tuh kita berhenti di sini. Yang harusnya rutenya itu kalau di terminal eksekutif itu lurus aja, ini kita dialihin belok dulu ke kanan jauh terus muter. Tapi walaupun jauh lama ya, jujur ini tuh teratur banget dan jadi kita tuh nyaman dan ngantrinya tuh sesuai gitu. Jadi nggak ada tuh yang datangnya belakangan terus atau duluan masuk tuh nggak ada. Jadi semua tuh sesuai dengan waktunya. Akhirnya kita bisa bener-bener check-in itu di pelabuhan sekitar 16.30-an. Nah, kita sempat masuk kantong parkir bareng-bareng di situ yang tadinya kita udah mepet-mepet tuh sama 4 mobil, ternyata pisah-pisah karena memang ada mobil lain dan kita harus ngikutin arahan dari petugas ya. Endingnya kita naik kapal feri KMP Batu Mandi itu sekitar jam 6 sore lah. Dari 4 mobil endingnya kita cuman ada 3 mobil yang ikut. Tadi kepikir waktu di jalan aja yang duluan naik mobilnya sendirian, tapi ternyata end up ada 1 mobil yang ketinggalan. Itu kita lihat dari luar besar, tapi ternyata bukan yang sebesar itu. Yang paling besar itu adalah KMP Portlink. Pas kita sudah masuk, udah naik, kita sudah parkir sekitar jam 18.15 lah, cuman 5-10 menit aja sih pada saat itu. KMP Batu Mandi, kapal feri yang waktu jalan naiki itu langsung berlabuh dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Karena kita menggunakan kapal feri eksekutif, hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam saja untuk sampai ke Pelabuhan Bakauheni. Kalau kita naik jam 6 sore gitu ya, ternyata kita bisa dapat sunset view di sini. Ini bagus banget sunset view-nya, benar-benar yang cakep banget. Alhamdulillah juga nggak hujan, cuaca tuh cerah banget, cenderung sangat cerah malah. Nah, sampai di Pelabuhan Bakauheni sekitar jam 7:30 malam. Nah, ternyata mobil satunya lagi yang ketinggalan itu baru mulai jalan. Jadi kita memutuskan untuk
berhenti dulu sambil nunggu sambil makan malam. Kita sempat makan malam di Pelabuhan Bakauheni itu di Dermaga 5 ya. Kalau memang yang dari Pelabuhan Merak, kalau misalnya nggak mau makan di rest area bisa ke situ, di situ ada nasi padang. Akhirnya kita bertemu kembali, mulai lagi perjalanan sekitar jam 9 lewat seperempat, setengah 10, melintasi tol Trans Sumatera atau lintas Sumatera. Perjalanannya itu sebenarnya dari Pelabuhan Bakauheni ke Palembang itu hanya butuh 5 jam ya. Cuman karena kita tengah malam, kita memutuskan untuk berhenti dulu. Setengah 3 pagi kita berhenti, kita untuk istirahat malam karena udah gak kuat. Walaupun jaraknya tinggal sekitar 100 kilometeran lagi lah. Atau mungkin sekitar sejam setengah lagi, tapi karena kita itu udah dini hari banget, kita udah capek, kita memutuskan untuk berhenti, untuk istirahat dulu, sahur dan subuhan dulu. Pukul 6.10 pagi kita melanjutkan perjalanan. Estimasi sih sekitar 1 jam setengah lah, tergantung kecepatan juga gitu kan. Dan sisa kilometer sekitar 120 deh kalau nggak salah. Jalan tol Trans Sumatera ini sebenarnya mulus ya, bagus banget, bahkan rest area itu cakep-cakep banget. Tapi pada saat masuk tol Kayu Agung, jalanan itu cenderung bolong-bolong. Tapi pemandangannya itu bagus gitu, maksudnya kiri kanan itu khas sekali pemandangan Palembang dengan rumah panggung dan perahu untuk kendaraan penghuni ke sana kemari ya. Dan itu bolong-bolongnya emang kelihatan sih udah ditambal, tapi tetap aja agak memperlambat kecepatan kendaraan saat itu. Nah, rest areanya itu juga sangat bagus, nyaman, bahkan kita tuh nggak nyangka akan bisa tidur di tol Trans Sumatera di rest areanya senyaman, seaman, dan sesantai itu sejujurnya. Terus di tol Trans Sumatera ada ikon jembatan tol, namanya Jembatan Ogan. Nah, ini adalah jembatan tol terpanjang di Indonesia. Nah, kalau ingat di Trans Jawa juga ada jembatan mirip-mirip kayak gini, kayak ikon, itu namanya Jembatan Merah Kalikuto yang warnanya memang merah ya. Itu kalau nggak salah sebelum Semarang ya jembatannya kalau di Trans Jawa. Nah, kalau di Trans Sumatera pada saat kita mau deket lagi sama Palembang, nggak jauh dari sini muncul jembatan Ogan. Sudah mulai melengkung kayak gini. Ini sebenarnya kayaknya udah titik akhir ya tol Trans Sumatera. Memang ada lagi tol Indralaya, tapi aku kurang paham apakah itu termasuk tol Trans Sumatera atau bagaimana. Di sini tuh mirip sama kayak kawasan Semarang ya, di Trans Jawa. Jam 7.20 kita akhirnya sampai di Palembang. Semua mobil barengan, kita konvoy. Dan benar kita total perjalanan sekitar 5 jam. Ini adalah jembatan Musi 2 yang akan kalian lalui jika keluar dari gerbang tol Keramasan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita waktu di jalan. Nantikan cerita waktu jalan selanjutnya ya.